Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Dalam segmen kita kali ini, Qohwah, Qaulun wa Hikmah. Tidak terasa, ini sudah episode ke-11 dan mohon doanya dari sahabat media sekalian. Semoga konten ini bisa terus menghadirkan manfaat dan khazanah keilmuan baru, khususnya hikmah yang bisa kita ambil dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lupa, saya mengajak terus sahabat media sekalian dengan kerendahan hati, ayo sama-sama kita support kanal YouTube ini dengan cara like, komen, share, dan juga di-subscribe agar kanal YouTube ini bisa terus berkembang dan bisa terus menghadirkan manfaat untuk khalayak luas. Baik, kita masuk pada bahasan kita hari ini dari seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Orang yang dijuluki sebagai orang pertama yang mengumandangkan Al-Quran dengan suara merdu. Jadi sahabat Rasulullah ini memiliki suara yang emas, suara yang merdu. Bagaimana kisahnya? Kita akan bacakan kepada sahabat media sekalian. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Al-Arqam, Abdullah bin Mas'ud telah beriman kepadanya dan merupakan orang yang keenam masuk Islam dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, ia termasuk golongan pertama yang masuk Islam. Awal pertemuannya dengan Rasulullah diceritakan olehnya sebagai berikut. Ketika itu saya masih remaja, mengembala kambing kepunyaan Uqbah bin Abu Mu'aid. Tiba-tiba Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bertanya, "Nak, apakah kamu punya susu untuk minuman kami? Aku ini orang kepercayaan. Aku tidak dapat memberikan minuman kepada kalian." Jawabku, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Apakah engkau mempunyai kambing betina yang mandul, yang belum pernah dikawini oleh pejantan?" Aku menjawab, "Ada," kata Abdullah ibnu Mas'ud. Aku pun mengajak mereka berdua ke tempat kambing tersebut. Kambing itu diikat kakinya oleh Nabi lalu diusap susunya sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba susu itu berisi banyak. Kemudian Abu Bakar mengambil sebuah batu cembung yang digunakan Nabi untuk menampung perahan susu tersebut. Setelah itu Abu Bakar pun meminumnya. Dan saya pun tidak ketinggalan, lalu Nabi bersabda kepada susu tersebut, "Kempislah." Dan susu itu pun menjadi kempis. Setelah peristiwa itu, saya datang menjumpai Nabi. Aku berkata, "Ajarkanlah kepadaku kata-kata tersebut." Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "Engkau akan menjadi seorang anak yang terpelajar." Alangkah heran dan takjub Ibnu Mas'ud ketika menyaksikan seorang hamba Allah yang saleh dan utusannya yang dipercaya memohon kepada Rabb-nya sambil mengusap susu hewan yang belum pernah berisi selama ini, tiba-tiba mengeluarkan karunia dan rezeki dari Allah berupa susu murni yang enak untuk diminum. Saat itu ia belum menyadari bahwa peristiwa itu yang disaksikan itu hanyalah merupakan mukjizat paling ringan dan belum menggemparkan, dan bahwa tidak berapa lama lagi Rasulullah yang mulia ini akan disaksikan mukjizat yang akan mengguncangkan dunia dan memenuhinya dengan petunjuk serta cahaya. Saat itu belum diketahuinya bahwa dirinya sendiri yang ketika itu masih seorang remaja yang lemah lagi miskin, yang menerima upah sebagai pengembala kambing milik Uqbah bin Abdul Mu'id, dan akan muncul sebagai salah satu dari mukjizat ini yang telah ditempa oleh Islam menjadi seorang beriman, akan mengalahkan kesombongan orang-orang Quraisy dan menaklukkan kesewenangannya para pemukanya. Dirinya, Abdullah ibnu Mas'ud, yang selama ini tidak berani lewat di hadapan salah seorang pembesar Quraisy, kecuali dengan menundukkan kepala dan langkah tergesa-gesa karena takut, suatu saat nanti telah masuk Islam tampil di depan majelis para bangsawan di sisi Ka'bah. Sementara semua pemimpin dan pemuka Quraisy duduk berkumpul lalu berdiri di hadapan mereka dan mengumandangkan suaranya yang merdu dan membangkitkan perhatian, berisi wahyu ilahi Al-Quran yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan.
Allah yang Maha Pengasih, yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara, matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Surat Ar-Rahman ayat 1 sampai ayat 6. Ia terus membaca, sementara para pemuka Quraisy terpesona, seolah-olah tidak percaya akan pandangan mata dan pendengaran telinga mereka. Tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka bahwa orang yang menantang kekuasaan dan kesombongan mereka tidak lebih dari seorang upahan di antara mereka dan pengembala kambing dari salah seorang bangsawan Quraisy. Dialah Abdullah bin Mas'ud, seorang miskin yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Marilah kita dengar keterangan dari saksi mata yang akan melukiskan peristiwa yang sangat menarik dan menakjubkan itu. Orang itu tiada lain adalah Az-Zubair. Ia menuturkan orang pertama yang membaca Al-Quran di Mekah setelah Rasulullah SAW ialah Abdullah ibnu Mas'ud. Suatu hari para sahabat Rasulullah berkumpul. Mereka berkata, demi Allah, orang-orang Quraisy belum mendengar sedikit pun dari Al-Quran ini dibaca dengan suara keras di hadapan mereka. Nah, siapa di antara kita yang bersedia memperdengarkannya kepada mereka? Ibnu Mas'ud berkata, saya. Mereka menanggapi, kami khawatir akan keselamatan dirimu Abdullah ibnu Mas'ud. Yang kami inginkan ialah seorang laki-laki yang mempunyai kerabat yang akan membelanya dari orang-orang itu jika mereka bermaksud jahat. Biarkanlah saya. Allah pasti membela, kata Ibnu Mas'ud. Dia pun mendatangi kaum Quraisy pada waktu duha, yakni ketika mereka sedang berada di balai pertemuannya. Ia berdiri di panggung lalu membaca basmalah dengan mengeraskan suaranya. Ia membaca Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ia meneruskan bacaannya sambil menghadap kepada mereka. Mereka memperhatikannya sembari bertanya kepada sesama teman duduk, apa yang dibaca oleh anak Ummu Abdin itu? Sungguh yang dibacanya itu ialah yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Mereka bangkit mendatangi dan memukulinya. Sedangkan Ibnu Mas'ud meneruskan bacaannya sampai batas yang dikehendaki Allah. Setelah itu dengan muka dan tubuh yang babak belur ia kembali kepada para sahabat. Inilah yang kami khawatirkan terhadap dirimu Ibnu Mas'ud, kata mereka. Ibnu Mas'ud berkata, sekarang ini tidak ada yang lebih mudah bagiku daripada menghadapi musuh-musuh Allah itu. Seandainya kalian menghendaki, aku akan mendatangi mereka lagi dan berbuat hal yang sama esok hari. Mereka berkata, cukup itu saja. Kamu telah membacakan kepada mereka sesuatu yang tabu bagi mereka. Ternyata benar, pada saat Ibnu Mas'ud tercengang melihat susu kambing tiba-tiba berisi sebelum waktunya, belum menyadari bahwa ia bersama rekan-rekan senasib dari golongan miskin akan menjadi salah satu mukjizat dari Rasulullah SAW, yakni ketika mereka bangkit memanggul panji-panji Allah dan menguasai dengannya sinar matahari. Ia tidak menyadari bahwa saat itu telah dekat. Ternyata secepat itu hari datang dan waktu telah menjelang. Anak remaja buruh miskin dan terlunta-lunta tiba-tiba menjadi suatu mukjizat di antara berbagai mukjizat Rasulullah SAW. Dalam kesibukan dan berpacuan hidup, tiadalah ia akan menjadi tumpuan mata. Bahkan di daerah yang jauh dari kesibukan pun juga tidak ada tempat baginya di kalangan hartawan. Begitu pula di dalam lingkungan kesatria yang gagah perkasa atau dalam deretan orang-orang yang berpengaruh. Dalam soal harta, ia tidak punya apa-apa. Tentang perawakan, ia kecil dan kurus. Dalam soal pengaruh, derajatnya jauh di bawah. Tetapi sebagai ganti dari kemiskinannya itu, Islam telah memberinya bagian yang melimpah dan memperoleh yang cukup dari pembendaharaannya, Kisra dan simpanan Kaisar. Sebagai imbalan dari tubuh yang kurus dan jasmani yang lemah, Allah menganugerahkan kemauan baja yang dapat menundukkan kekuatan dahsyat dan ikut mengambil bagian dalam mengubah jalan sejarah. Untuk mengimbangi nasibnya yang terlunta-lunta, Islam telah melimpahinya ilmu pengetahuan, kemuliaan serta ketetapan yang menampilkannya sebagai salah seorang tokoh terkemuka dalam sejarah kemanusiaan. Sungguh tidak meleset kiranya pandangan masa depan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan kepadanya, kamu akan menjadi seorang pemuda terpelajar. Ia telah diberi pelajaran oleh Rabbnya hingga menjadi faqih atau ahli hukum umat Muhammad SAW dan tulang punggungnya para penghafal Quran yang mulia.
Mengenai dirinya, ia pernah mengatakan, saya menghafal 70 surat Al-Quran yang kudengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tiada seorang pun yang menyaingiku dalam hal ini. Allah memberinya anugerah atas keberaniannya mempertaruhkan nyawa dan mengumandangkan Al-Quran secara terang-terangan dan menyebarluaskan dari segenap pelosok Mekah di saat siksaan dan penindasan merajalela. Buktinya, Allah menganugerahkan kepadanya bakat istimewa dalam membawa bacaan Al-Quran dan kemampuan luar biasa dalam memahami arti dan maksudnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi wasiat kepada para sahabat agar mengambil Ibnu Mas'ud sebagai teladan. Beliau bersabda, berpegang teguhlah kepada ilmu yang diberikan oleh Ibnu Ummi Abdin. Beliau juga mewasiatkan agar mencontoh bacaannya dan mempelajari cara membaca Al-Quran darinya. Seperti sabda beliau, barang siapa yang ingin memperdengarkan Al-Quran tepat seperti diturunkannya, hendaklah ia memperdengarkan dari Ibnu Ummi Abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran tepat seperti diturunkan, hendaklah ia membaca seperti bacaan Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud. Sejak lama Rasulullah menyukai bacaan Al-Quran dan lisan dari Ibnu Mas'ud. Sejak lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai bacaan Al-Quran dari lisan Ibnu Mas'ud. Suatu hari ia memanggilnya dan bersabda, bacakanlah kepadaku wahai Abdullah. Ibnu Mas'ud menjawab, pantaskah bila saya membacakan kepada Anda wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, saya ingin mendengarkannya dari lisan orang lain. Maka Ibnu Mas'ud pun membacakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari surat An-Nisa sampai pada firman Allah Ta'ala, surat An-Nisa dari ayat 41 sampai ayat 42. Rasulullah tidak dapat menahan tangisnya, air mata beliau menetes dan memberi isyarat kepada Ibnu Mas'ud dengan tangan agar menghentikan bacaannya sembari bersabda, cukup berhentilah wahai Ibnu Mas'ud. Suatu ketika Ibnu Mas'ud menyebut-nyebut karunia Allah yang dianugerahkan kepadanya dengan mengatakan, tidak suatu pun dari Al-Quran itu yang diturunkan kecuali aku mengetahui pada peristiwa apa diturunkannya. Tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang kitab Allah daripada diriku. Sekiranya aku tahu ada seorang yang dapat dicapai dengan berkendaraan unta dan ia lebih tahu tentang kitab Allah daripada diriku, aku pasti menemuinya. Tetapi aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Keistimewaan Ibnu Mas'ud ini telah diakui oleh para sahabat. Amirul Mukminin Umar berkata mengenai dirinya, sungguh ilmunya tentang fikih sangat luas. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, jangan tanyakan pada kami suatu masalah selama orang ini berada di antara kalian, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud. Bukan hanya keunggulannya dalam Al-Quran dan ilmu fikih yang patut dapat pujian, melainkan juga keunggulannya dalam kesalehan dan ketakwaan. Uzaifah menuturkan tentang dirinya, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam cara hidup, perilaku, ketenangan jiwa daripada Ibnu Mas'ud. Semua sahabat Rasulullah yang terkenal mengetahui bahwa Ibnu Ummi Abdin atau Ibnu Mas'ud adalah sosok yang paling dekat dengan Allah. Suatu hari sejumlah sahabat berkumpul bersama Ali, lalu mereka bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, kami tidak melihat orang yang lebih berbudi pekerti, lebih lemah lembut dalam mengajar, lebih baik pergaulannya dan lebih saleh daripada Abdullah Ibnu Mas'ud. Ali menjawab, saya minta kalian bersaksi kepada Allah, apakah ini betul-betul tulus dari hati kalian? Mereka menjawab, benar. Ali berkata lagi, ya Allah, saya mohon engkau menjadi saksinya bahwa saya berpendapat mengenai dirinya seperti apa yang mereka katakan itu. Atau lebih baik lagi, Ibnu Mas'ud telah membaca Al-Quran lalu menghalalkan barang yang halal dan mengharamkan barang yang haram. Ia adalah orang yang ahli dalam soal keagamaan dan luas ilmunya tentang sunnah. Suatu ketika para sahabat membincangkan sosok Abdullah bin Mas'ud. Mereka berkata, sungguh saat kita terhalang ia diberi restu. Ketika kita berpergian ia bersama Rasulullah. Maksud mereka ialah bahwa Abdullah beruntung mendapat kesempatan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan keuntungan yang jarang didapatkan oleh orang lain. Ia lebih sering masuk ke rumah Rasulullah dan menjadi teman duduk beliau. Selain itu, Ibnu Mas'ud merupakan orang yang dipercaya oleh Rasulullah untuk menyampaikan keluhan dan mempercayakan rahasia hingga ia diberi gelar sahabat kegelapan atau pemegang rahasia.
Abu Musa al-Ash'ari mengatakan, setiap saya melihat Rasulullah, Ibnu Mas'ud pasti berada di sisinya. Ini terjadi karena Rasulullah sangat menyayanginya, terutama kesalehan dan kecerdasannya. Di samping kebesaran jiwanya, hingga Rasulullah pernah bersabda mengenai dirinya, seandainya saya hendak mengangkat seseorang sebagai amir tanpa musyawarah dengan kaum muslimin, tentulah yang saya angkat itu Ibnu Ummi Abdin atau Abdullah Ibnu Mas'ud. Sebelumnya, kami telah menyebutkan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Berpegang teguhlah kepada ilmu Ibnu Ummi Abdin. Rasa sayang dan kepercayaan dari Rasulullah terhadap dirinya yang sangat besar memungkinkannya untuk bergaul rapat dengan beliau hingga ia mendapatkan hak yang tidak diberikan kepada orang lain. Rasulullah bersabda kepadanya, saya izinkan kamu bebas dari tabir. Ini merupakan lampu hijau dari Ibnu Mas'ud untuk masuk rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pintunya senantiasa terbuka baginya. Siang dan malam inilah yang pernah dikatakan oleh para sahabat. Ia diberi izin saat kita terhalang dan tinggal bersama Rasulullah. Ketika kita berpergian, Ibnu Mas'ud memang layak memperoleh keistimewaan ini, sebab walaupun kebebasan itu akan memberikan keuntungan bagi Ibnu Mas'ud, pada kenyataannya ia justru bertambah khusyuk, hormat dan santun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin gambaran yang melukiskan akhlaknya serta secara tepat adalah sikapnya ketika menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau wafat, walaupun ia jarang menyampaikan hadis dari Rasulullah, kita lihat setiap ia menggerakkan kedua bibirnya untuk mengatakan, saya mendengar Rasulullah menyampaikan hadis dan bersabda. Tubuhnya gemetar hebat dan ia tampak gugup dan gelisah, sebab ia merasa khawatir bila lupa, sehingga salah menaruh kata di tempat yang lain. Marilah kita dengarkan rekan-rekannya menceritakan kenyataan ini. Amr bin Maimun menuturkan, saya bolak-balik ke rumah Abdullah bin Mas'ud dalam setahun lamanya, dan selama itu tidak pernah saya dengar ia menyampaikan hadis dari Rasulullah, kecuali sebuah hadis yang disampaikan suatu hari dari mulutnya, mengalir ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tiba-tiba ia terlihat gelisah hingga tampak keringat bercucuran dari keningnya. Kemudian ia mengulangi kata-kata tadi. Kira-kira seperti itulah yang disebabkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tingkat ketelitian, penghormatan dan penghargaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan bukti kecerdasannya yang selanjutnya menjadi bukti ketakwaan orang yang lebih banyak bergaul dengan Rasulullah. Penilaiannya terhadap Rasulullah lebih tepat, itulah sebab adab sopan santunnya terhadap Rasulullah ketika beliau hidup. Begitupun kenangan kepada beliau setelah wafatnya merupakan adab sopan santun satu-satunya yang tidak ada duanya. Itulah tingkat ketelitian, penghormatan dan penghargaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan bukti kecerdasannya yang selanjutnya menjadi bukti ketakwaannya. Orang yang lebih banyak bergaul dengan Rasulullah, penilaiannya terhadap Rasulullah lebih tepat. Itulah sebabnya adab sopan santunnya terhadap Rasulullah ketika beliau hidup, begitupun kenangan kepada beliau setelah wafatnya merupakan adab sopan santun satu-satunya yang tidak ada duanya. Ibnu Mas'ud tidak ingin berpisah dari Rasulullah, baik ketika beliau mukim maupun sedang berpergian. Ia telah turut mengambil bagian dalam setiap peperangan, dan peranannya dalam perang Badar meninggalkan kenangan yang tidak dapat dilupakan, yakni robohnya Abu Jahal oleh tebasan pedang kaum muslimin pada hari yang agung itu. Para kafilah dan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui kedudukan Ibnu Mas'ud ini hingga ia diangkat oleh Amirul Mukminin Umar sebagai pengelola Baitul Mal di Kufah. Umar berpesan kepada penduduk Kufah ketika pengutusan Ibnu Mas'ud ke sana. Demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia, sungguh saya lebih mementingkan kalian daripada diriku. Karena itulah ambillah dan pelajarilah ilmu darinya. Penduduk Kufah mencintai Ibnu Mas'ud karena mendapatkannya adalah anugerah yang belum pernah diperoleh orang-orang sebelumnya, atau belum ada orang yang setaraf dengannya. Sungguh kebulatan penduduk Kufah untuk mencintai seorang yang merupakan suatu hal yang mirip dengan mukjizat, karena mereka biasanya suka menentang dan memberontak. Mereka tidak tahan menghadapi hidangan yang serupa dan tidak mampu hidup selalu dalam aman dan tentram karena kecintaan mereka kepadanya sedemikian rupa sampai-sampai mereka mengerumuni
dan mendesaknya ketika ia hendak diberhentikan oleh Khalifah Utsman dari jabatannya. Mereka berkata, tetaplah Anda tinggal bersama kami di sini dan jangan pergi, dan kami bersedia membela Anda dari malapetaka yang akan menimpa Anda. Jadi saking cintanya masyarakat ketika di bawah kepemimpinan Abdullah ibnu Mas'ud, sampai-sampai mempertahankan kepemimpinannya. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana seorang pemimpin yang dicintai oleh masyarakatnya. Tetapi dengan kalimat yang menggambarkan kebesaran jiwa dan ketakwaan, Ibnu Mas'ud menjawab, saya harus taat kepadanya. Dan di belakang hari akan timbul peristiwa-peristiwa dan fitnah. Dan saya tidak ingin menjadi orang yang mula-mula membukakan pintunya. Pendirian mulia dan terpuji ini mengungkapkan kepada kita hubungan Ibnu Mas'ud dengan Khalifah Utsman. Di antara mereka telah terjadi perdebatan dan perselisihan yang makin lama makin sengit, hingga gaji dan tunjangan pensiunnya tidak diberikan dari Baitul Mal. Walaupun demikian, tidak sepatah kata pun yang tidak baik keluar dari mulutnya mengenai Utsman. Bahkan ia berdiri sebagai pembela dan memperingati rakyat ketika ia melihat persekongkolan pada masa Utsman itu telah meningkat menjadi suatu pemberontakan. Ketika ia mendengar berita tentang percobaan untuk membunuh Khalifah Utsman itu, keluarlah dari lisannya ucapannya terkenal, bila mereka membunuhnya, tidak ada lagi yang sebanding dengannya yang akan mereka angkat sebagai khalifah. Berkaitan dengan hal itu, di antara rekan-rekan Ibnu Mas'ud ada yang berkata, saya tidak pernah mendengar Ibnu Mas'ud mengeluarkan cercaan atau suatu kata pun terhadap Utsman. Allah telah menganugerahkan hikmah kepada Ibnu Mas'ud sebagaimana telah memberikan sifat ketakwaan kepadanya. Ia memiliki kemampuan untuk melihat jauh ke dasar yang dalam dan mengungkapkannya secara menarik dan tepat. Marilah kita dengar ucapan yang menggambarkan kesimpulan hidup yang istimewa dari Umar dengan kata-kata singkat tapi padat dan menakjubkan. Islamnya merupakan suatu kemenangan, hijrahnya merupakan pertolongan, dan perintahnya merupakan kerahmatan. Tentang rivalitas masa yang dikenal pada zaman sekarang, ia mengatakan, bagi Rob kalian tiada siang dan malam, cahaya langit dan bumi itu bersumber dari cahayanya. Ia juga berbicara tentang pekerjaan, betapa pentingnya mengangkat taraf budaya kaum pekerja. Ia mengatakan, saya sangat benci melihat orang laki-laki yang menganggur dan tidak ada usaha untuk kepentingan dunia dan tidak pula untuk kepentingan akhirat. Di antara kata-katanya yang paling komprehensif ialah, sebaik-baiknya kekayaan ialah kekayaan hati. Sebaik-baik pembekalan ialah ketakwaan. Sebesar-besar kejahatan ialah berdusta. Sejelek-jelek pekerjaan ialah memungut riba. Seburuk-buruk makanan ialah makanan harta anak yatim. Siapa yang memanfaatkan orang, Allah akan memanfaatkannya. Siapa yang mengampuni orang lain, Allah akan mengampuninya. Itulah gambaran singkat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW. Itu kilas dari suatu kehidupan besar dan perkasa yang dilalui oleh pelakunya di jalan Allah, Rasul, dan agamanya. Itulah dia laki-laki yang ukuran tubuhnya seumpama tubuh burung merpati. Tubuhnya kurus dan pendek hingga tinggi badannya tidak jauh berbeda dengan orang yang sedang duduk. Kedua betisnya kecil dan tidak berdaging, yang terlihat ketika ia memanjat pohon untuk mengambil dahan pohon arak untuk digunakan sebagai sikat Rasulullah SAW. Para sahabat menertawakannya ketika melihat kedua betisnya itu. Rasulullah bersabda, kalian menertawakan betis Ibnu Mas'ud yang di sisi Allah lebih berat timbangannya dari gunung Uhud. Masya Allah. Itulah dia yang berasal dari keluarga miskin, buruh upahan, kurus dan tidak diperhitungkan. Tetapi keyakinan dan keimanannya telah menjadikannya salah seorang iman di antara iman-iman. Menjadikannya seorang imam di antara imam-imam. Kebaikan, petunjuk dan cahaya. Ia telah dikaruniai taufik dan nikmat oleh Allah yang menyebabkan dirinya termasuk dalam golongan 10 sahabat Rasulullah yang diberikan dahulu masuk Islam, yakni orang-orang yang saat masih hidup sudah mendapatkan berita gembira meraih ridho Allah dan surganya. Ia telah terjun dalam setiap perjuangan yang berakhir dengan kemenangan pada masa Rasulullah SAW. Ia tidak pernah absen, begitu pula pada masa khalifah sepeninggalan beliau. Ia turut menyaksikan 2 buah imperium dunia membukakan pintunya dengan tunduk dan patuh untuk dimasuki panji-panji Islam dan ajarannya. Ibnu Mas'ud juga masih hidup ketika jabatan-jabatan terbuka luas dan menunggu orang-orang Islam yang mau mendudukinya.
Begitu pula harta yang tidak terkira banyaknya bertumpuk-tumpuk di hadapan mereka. Namun tidak suatu pun yang dapat mengusik dan membuat Ibnu Mas'ud lupa dari janji yang telah diikrarkannya kepada Allah dan Rasul-Nya untuk merintanginya dari garis hidup dan ketekunan ibadat yang diliputi rasa khusyuk dan tawadu. Di antara keinginan dan cita-cita hidup yang ada, tidak satu pun di antara yang menarik hati kecuali satu saja yang selalu dirindukannya. Menjadi buah bibir dan senandungnya, menjadi buah bibir dan senandungnya, dan selalu berada dalam angan-angan untuk mendapatkannya. Mari kita simak kata-kata sendiri menceritakan hal itu kepada kita. Aku bangun di tengah malam. Ketika itu aku mengikuti Rasulullah di perang Tabuk. Tampak olehku nyala api di arah pinggiran perkemahan. Lalu aku mendekat untuk melihatnya. Ternyata itu adalah Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Mereka sedang menggali kuburan untuk Abdullah bin Bijadain al-Muzanni yang ternyata telah wafat. Rasulullah berada di dalam lubang kubur itu sementara Abu Bakar dan Umar mengulurkan jenazah kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ulurkanlah lebih dekat kepadaku saudara kalian itu. Lalu mereka mengulurkan kepada beliau ketika jenazah telah diletakkan di liang lahat. Beliau berdoa, ya Allah, aku telah ridho kepadanya. Maka ridhoilah pula olehmu. Alangkah bahagianya seandainya aku yang jadi pemilik liang kubur itu. Itulah dia satu-satunya cita-cita yang diharapkan dan diangan-angankan semasa hidupnya. Sebagaimana Anda ketahui, ia pernah mencari kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan, kekayaan, pengaruh, dan jabatan yang selalu dikejar-kejar dan diperebutkan oleh orang-orang. Hal ini semata-mata karena cita-citanya adalah cita-cita seorang tokoh yang berhati mulia, berjiwa besar, dan berkeyakinan teguh. Seorang tokoh yang mendapat petunjuk dari Allah, mendapatkan gemblengan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan memperoleh tuntunan dari Al-Quran. Itulah cerita yang singkat dari seorang sahabat Rasulullah yang termasuk dari golongan 10 orang yang ditunjuk masuk surga. Karena di masa hidupnya sudah mendapatkan sinyal atau kode dari Rasulullah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa hikmah yang bisa kita ambil dari qaul atau dari literasi yang kita simak tadi? Yang pertama, Abdullah ibnu Mas'ud merupakan seorang pemuda. Lagi-lagi dan lagi pemuda merupakan salah satu tokoh yang menjadi sorotan dalam kisah-kisah kita. Artinya pemuda punya peluang yang sangat besar untuk menjadi tokoh di masa yang akan datang. Walaupun mungkin sekarang bukan menjadi apa-apa di mata orang, tapi ke depan orang akan mempertimbangkan kehadirannya. Manakala masa mudanya dijadikan tempat untuk berkarya, berkreasi, dan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sahabat Mida sekalian, mari kita contoh bagaimana keteladanan akhlak seorang Abdullah ibnu Mas'ud. Bagaimana kedekatan beliau dengan Rasulullah, bagaimana rasa cinta dan adab sopan santun beliau kepada Rasulullah semasa hidup dan ketika beliau sudah wafat. Tetap beliau menjaga bagaimana hadis yang disampaikan itu diucapkan secara benar. Bahkan tidak sedikit beliau itu merasa khawatir akan hadis-hadis yang disampaikan itu akan salah terucap. Dan yang terakhir adalah jiwa besar menjadi seorang muslim. Bahwasanya seorang muslim harus memiliki jiwa yang besar. Harus berpikir maslahat yang lebih luas. Tidak hanya untuk kemaslahatan dirinya pribadi. Tidak berpikir hanya untuk kepentingan dirinya saja. Tapi dia hadir untuk memikirkan maslahat orang banyak. Bahwasanya fitnah-fitnah yang ada di sekeliling kita bisa jadi itu datang kepada diri kita. Maka kita harus mengambil langkah-langkah yang di situ agar bisa menjadi solusi untuk umat yang lebih luas. Tidak hanya untuk memikirkan dirinya sendiri. Itulah kisah dari seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Seseorang yang memiliki suara yang sangat merdu atau diberikan julukan orang pertama yang mengumandangkan Al-Quran dengan suara merdu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan segmen kali ini untuk sahabat Mida sekalian. Saya terus mengajak sahabat Mida, ayo kita support kanal YouTube ini untuk membuat kita lebih semangat dalam menghadirkan konten-konten edukasi lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya Rizky Haidsuhak. Mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.